Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana puasanya? Masih lancar? Saya harap puasanya pasti lancar. Anak MMTS dong. Gimana kabarnya juga? Gue harap kabarnya semua baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Pak Ragil selaku guru PJOK MI Tarbiyatus Syarifah. Dan tidak lupa, marilah kita berdoa agar senantiasa kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kita hari ini dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Oke, bertemu lagi untuk materi kita yang terakhir atau bab 9 ini, yaitu tentang kesehatan diri. Oke, untuk materi kita yang terakhir atau bab 9 adalah tentang pemeliharaan kesehatan diri dari berbagai macam penyakit. Apa itu kesehatan diri? Kesehatan diri adalah mencapai kehidupan yang lebih berbahagia, lebih sehat, dan lebih produktif menurut Toho Kulit 1997. Di sini pun ada 7 macam ciri-ciri anak sehat. 1. Tumbuh dengan baik. 2. Tangkas gesit dan gembira. 3. Mata bersinar. 4. Nafsu makan yang baik. 5. Senang olahraga dan istirahat yang teratur. 6. Kulit dan rambut bersih. 7. Perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur. Selanjutnya, di sini ada 6 tips cara menjaga kesehatan diri. Yang pertama, makan makanan 4 sehat, 5 sempurna. 2. Rajin berolahraga. 3. Istirahat yang cukup. 4. Selalu jaga kebersihan. 5. Berpikiran positif. Dan 6. Selalu berdoa. Next. Selanjutnya, ini sedikit contoh gambar makanan 4 sehat, 5 sempurna. Nah, di sini ditekankan harus seimbang antara makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan dan susu. Semuanya harus diatur secara seimbang. Selanjutnya, di sini dijelaskan berbagai macam penyakit. Apa aja? Penyakit sebenarnya ada 2. 1. Penyakit menular. 2. Penyakit tidak menular. Penyakit menular itu apa, Pak? Penyakit yang dapat menularkan dari satu orang ke orang lainnya. Sedangkan penyakit tidak menular, penyakit yang tidak dapat ditularkan ke orang lain. Salah satu contoh penyakit menular dan cara pencegahannya. Nah, di sini sebenarnya penyakit menular itu banyak, bisa dari flu, demam ataupun yang lain. Nah, di sini saya ambil contohnya yang lagi tren sekarang, yaitu COVID-19 atau corona. Yang dalam singkatannya atau kepanjangannya coronavirus disease. Apa itu corona? Gejalanya seperti apa dan cara pencegahannya seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Lihat dengan baik-baik ya. Salam genre. Halo sahabat, di podcast kali ini Pik Air Flamboyan akan membahas mengenai pandemi corona. Beberapa bulan terakhir ini, Indonesia bahkan dunia digemparkan dengan pandemi COVID-19 yang terus menyebar ke penjuru dunia. Nah, teman-teman tahu nggak perbedaan COVID-19 dan corona? Menurut referensi World Health Organization, COVID-19 adalah nama penyakit, sedangkan SARS coronavirus tipe 2 sendiri yaitu virusnya. Corona adalah kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan dan menyerang imun tubuh manusia hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini diduga berasal dari hewan-hewan liar seperti tikus, kelelawar, maupun ular. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Penularan virus corona bisa terjadi melalui berbagai hal berikut, yaitu droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan,
atau menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh hidung, mulut, atau mata sebelum mencuci tangan, dan kontaminasi tinja. Namun, hal ini jarang terjadi. Sebuah studi terbaru menunjukkan potensi penularannya melalui udara. Ketika seseorang batuk atau bersin dan mengeluarkan cairan mengandung virus, berpotensi akan menyebar ke udara dan bisa langsung masuk ke tubuh orang lain jika berada dalam posisi berdekatan. Virus ini akan masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak menuju paru-paru. Mereka akan menyebar di paru-paru hingga menyebabkan terjadinya radang di paru-paru. Menurut World Health Organization, bagaimana sih cara pencegahan penularan virus corona? Apakah kita harus siaga 45 dan bertarung? Pertama, kita dapat menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan tetap di rumah saja. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, di tempat umum atau keramaian. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Kelima, jaga jarak dengan orang yang batuk dan bersin. Keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah lalu cuci tangan pakai sabun. Ketujuh, rutin mengganti masker. Kedelapan, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat dan makan makanan bergizi sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Dengan begitu, tubuh kita akan terhindar dari virus corona. Kasus orang yang positif COVID-19 akan terus bergerak naik. Rumah sakit pun akan overload menampung dan merawat pasien COVID-19. Semua itu akan terjadi bila kita tidak patuh dengan aturan. Usahakan jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Karena melawan COVID-19 merupakan perang tanpa jeda saat ini. Dan terima kasih untuk kita semua yang sudah berada di garda terdepan dengan mematuhi aturan, sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita bersama-sama mengukir miliaran senyum di lekuk bibir. Nah, itu tadi sedikit video apa itu corona, pencegahan, serta gejalanya. Semoga dengan video tadi kita dapat mengenali corona dan cara pencegahannya dengan baik, dengan benar. Untuk selanjutnya, contoh penyakit tidak menular. Salah satu contohnya adalah penyakit cacingan. Apa itu penyakit cacingan? Penyakit yang disebabkan oleh parasit yang hidup di usus besar dan usus halus. Cacing yang hidup dengan menyerap darah dan mendapatkan nutrisi di dinding usus dan sari makanan yang dimakan. Nah, ini cara pencegahannya. Yang pertama, jaga kebersihan dengan rajin cuci tangan sebelum makan dan minum. Yang kedua, minum obat cacing sesuai dengan petunjuk dokter. Selanjutnya, ini tanda-tanda anak terkena cacingan. 1. Sakit perut. 2. Lemas dan lesu. 3. Anemia. 4. Rasa gatal di anus. Nah, ini ada sedikit tips dari bagaimana cara Rasulullah SAW menjaga kesehatan diri. Ini sedikit gambarannya. Bangun sebelum subuh, aktif menjaga kebersihan, gemar berjalan kaki, tidak pernah makan berlebihan, pemaaf, tidak mudah marah, tidak iri hati, optimis dan tidak mudah putus asa. Ngomong-ngomong soal kebersihan, di sini tadi dijelaskan bahwa kebersihan adalah hal yang sangat vital bagi kesehatan kita. Salah satunya adalah cuci tangan. Nah, terkadang kita seringkali salah mencuci tangan atau tidak mencuci tangan dengan baik dan benar. Berikut Pak Ragil kasih video tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Mari kita simak video berikut ini. Happy
Nah, itu tadi anak-anak sedikit cuplikan video tentang bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Bapak harap anak-anak bisa mempelajari dengan baik, dengan benar, dan mengaplikasikannya di rumah sehari-hari. Bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar itu, nggih. Karena kesehatan adalah untuk diri kita dan juga keluarga. Demikian sedikit materi yang bisa Bapak saya sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay safe, stay healthy di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.